sama Bang Amar ke depannya nanti gimana, itu biarlah proses, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi Pemirsa, benarkah Anda sedang menjalin hubungan asmara dengan Dr. K dan sudah menemukan pengganti Irish Bella? Rupanya, sosok Dr. K ini sering datang menjenguk Amar, bahkan mengawasi langsung kesehatan Amar dalam tahanan di masa hukumannya dan mendekam di penjara atas kasus narkoba. Namun di tengah masa penahanannya itu, ia justru dikabarkan dekat dengan seorang dokter cantik berinisial K. Sosok Dr. K yang dikabarkan dengan Amar Zoni pun langsung membuat penasaran publik. Dr. K mengakui bahwa dirinya kini memang sedang dekat dan merawat Amar Zoni. jadi ya saat ini emang aku yang ngurusin dia gitu, seminggu bisa sekali aku jemput dia, paling cepat banget seminggu sekali, paling lama ya 2 minggu sekali aku jemput dia gitu. Paling yang ngurusin obat-obatannya dia aja sih yang dia butuhkan. Lantas bagaimana kisah awal perkenalan mereka? Benarkah sejak sering dikunjungi dan dibawakan makanan serta vitamin, Amar Zoni kondisinya sudah jauh lebih baik? Aku sebenarnya deket sama Bang Amar tuh dari bulan Agustus ya, cuman itu juga dikenalin sama adiknya gitu. Awalnya aku kenal tuh sama Adit, karena ada bisnis bareng sama Adit. Kemudian Bang Amar juga ikut ada di dalam bisnis itu lah ya. So, Bang Amar tuh orang yang menyenangkan kok kalau bicara gitu. Jadi ya udah, jadi sekarang Bang Amar lebih kalau ada apa-apa lebih ke aku gitu. Karena kita juga nggak pernah tahu kan untuk kedepannya nanti gimana sama Bang Amar. Intinya setelah ketemu Bang Amar itu, Bang Amar tuh orang yang sangat menyenangkan. Di sisi lain, pertemuan Amar dan Dr. K ini pun bukanlah di tempat yang biasa. Namun itu tak menjadi masalah bagi Dr. K. Lalu benarkah Dr. K juga tidak merasa keberatan dengan status serta masa lalu dari Amar Zoni? Nggak masalah ya, selagi membawa dampak positif ke aku. Kita jangan pernah melihat orang sebelah mata gitu. Karena mereka kan nggak tahu dalamnya Bang Amar seperti apa. Setelah ini keluar dari ini, jadikan Amar versi baru yang ya beda lah sama yang dulu. Untuk aku sama Bang Amar ke depannya nanti gimana, itu biarlah proses, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi di sini nggak ada niat untuk aku pansos atau apa gitu. Dari awal aku ketemu Bang Amar emang ternyata klik dan dia butuh support, aku pun juga butuh support dari Bang Amar gitu kan. Kabar mengejutkan datang dari Mira Hayati, si Ratu Amas Makassar. Ya, penyidik dari Polda Sulawesi Selatan menetapkan Mira Hayati sebagai tersangka bersama 2 orang lainnya berinisial MS dan AS. Setelah owner skincare yang juga doyan pamer koleksi perhiasan emas ini, skincare produknya yang diduga mengandung bahan berbahaya. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan hingga uji laboratorium bersama BPOM, Mira Hayati dan 2 tersangka lainnya diduga melanggar sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ini adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari
penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan. Nih kalian nyesel banget kalau ndak pernah nyobain sunblocknya MH Whitening Skin. Karena apa? Ini bagus banget. Sayang sumpah tuh wajah tuh mengkilat, glowing. Ini tuh yang terbaru ya, ini updatean yang terbaru. Pokoknya ini aduh the best banget, aku jatuh cinta banget ini sama sunblock MH yang terbaru sayangnya. Real bikin wajah kita keglowingan ya. 100.000 sayang, cus. Gercep hanya 1.000. Perseteruan Agus Salim dengan Pratiwi Novianti akan menemui titik baru. Agus yang sudah melaporkan Novi ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah. Kini melalui kuasa hukum dari Novi, Herwanto dikabarkan tengah bersiap-siap untuk melaporkan Agus Salim ke polisi. Herwanto dan Novi belum mengambil sikap dan tengah menimbang matang-matang rencana melaporkan Agus. Sebenarnya pesan-pesan dari masyarakat ya. Jadi ini luar biasa banyak. Sejak awal memang pesan untuk melaporkan lawan-lawan kita ini memang sudah disampaikan ya. Apakah itu melaporkan Agus ataupun pengacaranya Agus, ini kita tampung dulu kan. Nah terkait apakah kita mau melakukan atau tidak, ini kita sedang pertimbangkan untung ruginya. Nah kecuali ya pengacaranya Agus ini kita karena banyak pesanan dan pertimbangan untuk melaporkan ya. Jadi ini memang tidak bisa dibendung lagi. Saya dan tim juga minta waktu pada tim Renopi ya, untuk segera kita meeting dan memastikan ya, agar kita bisa mengambil langkah-langkah hukum apa saja. Lantas, bagaimana reaksi dari Agus Salim yang akan dilaporkan balik oleh pihak Pratiwi Novianti? Cepat laporin Agus, cepat buru-buru. Saya pengen lihat kehebatan kalian mau laporin Agus. Buruan deh, ngapain mau lapor Agus? Bikin Agus takut aja. Agus jadi takut dilaporin. Udah laporin. Supaya gak ada takutnya lagi. Sedangkan di sisi lain, publik dibuat tercengang saat video Agus Salim korban penyiraman air keras hingga membuat matanya tak bisa melihat, kini beredar berdiri tanpa bantuan orang lain. Video yang direkam secara diam-diam dari luar rumahnya tersebut memperlihatkan Agus sedang berinteraksi dengan wawanya di ruang tamu. Nanti ya kalau udah minta ampun dan bertobat baru bisa penilaian yang lurus dan baik. Saya nggak mau lihat Agus di dalam tuh, itu ruangan itu cuma 3 meter. Agus paling dia pun lari juga paling ketabrak plok bisa taruh di tembok. Ya kan gitu Mas. Maksudnya gini, ini kan 3 meter, Agus berdiri, ada yang ambil dari kaca. Dia berdiri ya bisa lah, dia tiap hari lewat situ. Ya, namanya udah lokasi kita ya pasti lah. Kok nggak tahu? Ya hafal. Udah hafal. Ya hafal. Denny Sumargo juga turut memberikan komentar melalui akun media sosialnya. Densu hanya menuliskan satu kata, loh, yang seakan menunjukkan rasa terkejut dan bingung atas kondisi terbaru Agus. Perseteruan tegang antara Densu dengan Farhad Abbas kemarin semakin melebar. Densu sendiri dilaporkan oleh Farhad ke Polres Metro Jakarta Selatan, dan pada 9 November 2024 kemarin, Densu sempat dilaporkan oleh salah satu aliansi komunitas suku ke Polda Metro Jaya. Pada 11 November 2024, laporan terhadap Densu dikabarkan telah dicabut. Diketahui laporan dicabut karena Densu telah meminta maaf dan meminta agar tidak terpecah belah karena perseteruan Densu dengan Farhad. Saya sih nggak mau campuri urusan orang yang melaporkan dia, itu bukan urusan saya. Saya konsentrasi aja di Agus dulu, itu saya kesampingan dulu. Malah saya persirat tidak, karena sampai sekarang masih sombong dan masih angkuh gitu. Masih merasa saya itu menantang dia gitu. Hanya kalau orang sudah sok pintar, selalu merasa dan ngejelekin kita, ya buat apa lagi gitu. Ya udahlah, silakan aja bicara sama hukum aja gitu. Kan kamu bisa pakai 1000 pengacara, pakai aja 1000 pengacara lah. Kalau saya kan santai-santai aja.
Kalau saya merasa nggak nyaman ya saya laporkan. Saya Denny, kemarin saya ini menimbulkan sedikit permasalahan di media sosial. Dan menurut saya harus sikapi, karena ini sudah berbicara dari mana saya datang. Saya datang ke sini bukan mau unjuk kalau saya orang happy kan. Saya mau minta maaf, karena saya ini akhirnya membuat keresahan. Semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama Bugis Makassar, jangan kita terpecah belah. Jaga baik-baik kita punya jadi kita punya nilai-nilai dari leluhur kita, karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik. Dan saya juga pribadi minta maaf, biarkan saya selesaikan urusan itu bahkan secara pribadi supaya tetap fighting. Terima kasih.